Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Christina. Pada kesempatan kali ini, tetap berkaitan dengan tugas, saya akan menerangkan mengenai tema yang saya pilih di mata kuliah karya ilmiah. Tema besar yang saya pilih yaitu koperasi. Lalu judul yang saya pilih yaitu mengenai pengaruh koperasi simpan pinjam terhadap masyarakat. Di sini saya dibantu oleh aplikasi yang namanya FOSViewer. Di aplikasi ini tuh kita bisa tahu kalau keyword kita ini, kalau di saya keywordnya itu koperasi, ini udah dibikin sama siapa aja sih, atau udah dibikin berapa kali sih. Terus di sini juga kita bisa lihat kaitan mengenai tema kita dengan judul-judul yang lain. Jadi saya juga menemukan judul pengaruh koperasi simpan pinjam terhadap masyarakat ini menemukannya dari aplikasi ini. Kita lihat di network visualization-nya ya. Oke, di network visualization ini menerangkan bagaimana sih tema saya atau keyword yang saya pilih ini berkaitan dengan kata apa saja. Nah, di sini koperasi ini berkaitan dengan banyak sekali hasil yang ditemukan. Salah satunya itu ada kata simpan pinjam. Itu mengapa saya mengambil judul di mata kuliah kali ini. Di sini koperasi ini ada berkaitan dengan penelitian ini bertujuan, terus koperasi simpan pinjam, lalu ada yang nantinya berkaitan dengan data, kooperatif dan problem. Lalu ada juga berkaitan dengan anggota, lalu ada juga paling ujung di kiri di atas ada temuan eksplanatif yang teruji, lalu ada tentang bisnis, ekonomi, dan yang lainnya. Setelah melalui network visualization, kita beralih ke overlay visualization. Di sini data ini dikelompokkan di dalam berbagai warna sesuai dengan keterangan yang ada, yang menunjukkan data berdasarkan dari tahunnya. Semakin terang data tersebut, maka menandakan bahwa data tersebut adalah data terbaru yang dimiliki. Dan kebalikannya, jika semakin gelap data tersebut, yaitu data itu merupakan data yang sudah lama atau dari tahun yang sudah dibahas. Seperti di sini, koperasi simpan pinjam itu di warna hijau, lalu ada juga di warna kuning, yang berarti kalau di hijau ini menunjukkan dia dibahas ini sekitar tahun 2016. Lalu data terbarunya mengenai simpan pinjam sendiri itu dibahas pada tahun 2017. Lalu kita cari yang paling gelapnya yaitu tentang koperasinya sendiri. Ini ada di sekitar tahun 2014, mungkin bahkan sampai ke tahun 2013. Setelah dari overlay visualization, kita beralih ke density visualization. Di sini, data ini dikelompokkan menjadi seberapa banyak sih keyword tersebut itu dibahas dalam suatu karya ilmiah. Semakin terang, maka keyword tersebut merupakan data yang sangat sering dibahas oleh autor dalam suatu karya ilmiah. Nah, semakin gelap atau semakin berwarna ke hijau, maka keyword tersebut merupakan keyword yang sangat jarang dibahas dalam karya ilmiah. Seperti di sini, koperasi ini semakin terang, berarti datanya ini sering dibahas oleh autor yang lainnya dalam sebuah karya ilmiah. Lalu disimpan pinjam sendiri ini agak lebih redup, lebih ke warna hijau, berarti koperasi simpan pinjam sendiri itu dibahasnya itu sangat jarang atau belum sebanyak orang yang membahas tentang koperasi, lalu research atau kooperatifnya. Alasan saya memilih tema dan judul ini yaitu karena saya sendiri merupakan salah satu anggota dari koperasi, walaupun tidak secara langsung, tapi dari SD saya sudah diajarkan untuk menabung dan kebetulan di SD saya ini mempunyai koperasi sendiri. Nah, dari situlah saya mulai tertarik dengan yang namanya men-saving tuh ya, menabung. Nah, dari situ mulai tertarik tentang menabung, lalu sampai saya umur sekarang juga saya menemukan orang-orang yang juga rajin menabung di koperasi karena benefitnya itu terasa langsung. Saya juga pengguna bank dan sangat terlihat jelas perbedaannya. Kalau kita menggunakan bank itu, uang yang kita punya di bank itu terpotong.
Ya pasti ya, namanya kita menabung di suatu tempat. Di koperasi juga terpotong, namun bunga yang ditawarkan koperasi itu jauh lebih besar daripada bunga yang ditawarkan oleh bank. Beda lagi jika kita menaruh deposito. Kita menaruh deposito di bank itu, uang kita tidak bertambah. Uang kita malah bisa jadi berkurang karena terpotong dengan biaya administrasi dan yang lainnya. Sedangkan kita menabung deposito di koperasi, uang kita akan bertambah karena setiap tahunnya koperasi itu memiliki yang namanya dividen. Dividen ini yaitu keuntungan bersama yang dimiliki oleh seluruh anggota koperasi lalu dibagi sama rata. Jadi, semakin kita sering meminjam, semakin kita sering menabung. Yang paling besar sih semakin kita sering meminjam ya di koperasi sama pinjam itu, maka dividen kita akan semakin besar. Disitulah kenapa saya memilih tema dan judul ini. Karena menurut saya, daripada kita sibuk meminjam di bank, belum lagi berurusan dengan rentenir, belum lagi berurusan dengan bunganya, kenapa sih kita nggak minjam aja di koperasi? Semakin sering kita meminjam ini, semakin besar dividen yang kita dapat. Jadi kita ini menyicilnya juga akan mendapatkan uang lagi. Jadi kayak kenapa enggak di koperasi aja, ayo teman-teman, bapak ibu sekalian. Dan di koperasi ini juga kita membantu mensejahterakan kawan-kawan sejawat kita atau sesama anggota koperasi. Jadi ya itu mengapa alasan saya memilih judul dari tema yang saya pilih, yaitu tentang koperasi. Semoga alasan saya dan tema saya juga judul saya ini diterima oleh Bapak Alfi dan juga teman-teman yang lainnya. Sekian dari saya, terima kasih banyak telah menonton sampai akhir dan juga sehat selalu. Jangan lupa tetap pakai masker.